Hai, ketemu lagi sama saya Aris Heru Prasetyo. Kalau tadi di depan jembatan, sekarang di antara rumputan. Supaya teman-teman ini aja nggak bosan gitu lihat jembatan merah gitu. Padahal sebenarnya wallpaper saya cuma dua itu, antara hijau-hijauan atau jembatan merah. Ya, baik teman-teman, saya rekaman ini malam hari. Jadi kalau tadi kita sudah berbicara tentang apa sih data analytics ya. Nah, pada seri video yang kedua ini saya mau memperdalam sedikit ya. Oke, izinkan saya share screen yuk. Nah, siap. Oke. Dari video yang pertama kita sudah selesai dengan mengatakan bahwa target data analytics adalah menemukan pola yang tersembunyi dari serial data. Oke. Sekarang coba kita lihat apa sih pendekatan yang dipakai di dalam data analytics. Mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin background-nya statistik, biasanya mereka belum bisa menerima pola pikir yang saya tawarkan dengan Legowo gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa menuliskannya di dalam kolom komen ya, sehingga kita bisa berdiskusi lebih lanjut atau mengirimkan langsung ke alamat email saya. So, teman-teman sekalian, pendekatan yang kita pakai di dalam data analytics itu sebetulnya adalah data-driven approach. Jadi sifatnya lebih ke arah eksploratif. Ini jauh berbeda dengan yang selama ini kita anut dalam statistiknya. Jadi kalau paradigma statistik itu biasanya lebih ke arah metodologi driven approach. Dia bukan data driven approach. Tapi kalau di dalam pendekatan data analytics, mau nggak mau kita harus menyelami data-data yang ada, kemudian kita dari data-data itu berusaha untuk menciptakan apa yang kita sebut sebagai data-driven approach. Nah, kalau bicara data-driven approach, itu berarti penentuan metode yang akan kita gunakan juga harus mempertimbangkan karakteristik datanya, gitu ya. Jadi itu kuncinya. Kita nggak bisa memaksakan metode statistik kita untuk mengolah data, tetapi kita harus melihat bagaimana karakteristik dari data kita, lalu kemudian kita memilih metode yang pas untuk kita bisa mengolahnya secara tepat. Ya. Nah, dari sini biasanya mulai itu ada polemik antara apa namanya kita pelajari di statistik gitu ya, dengan yang kali ini kita pelajari di dalam big data atau data analytics. Terus bagaimana cara agar kita mampu melakukan data analytics dengan tepat? Ada setidaknya 4 komponen yang saya berikan kepada Sobat Muda Indonesia malam hari ini. Yang pertama, kita harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, kenapa? Karena konsep yang kita pakai kan data-driven approach. Jadi mau nggak mau, kita harus melihat data itu dari rasa ingin tahu kita yang cukup tinggi. Jadi kalau misalnya kita boleh dikatakan orang yang sibuk, mungkin menurut saya hindari dulu deh yang namanya data analytics gitu ya. Karena sepanjang saya memahami data analytics, teman-teman, itu dia membutuhkan waktu yang cukup panjang buat kita untuk melakukan eksplorasi. Dan terkadang hasil dari eksplorasi itu tidak sepenuhnya juga sukses gitu ya. Artinya saya nggak bisa janji kepada teman-teman bahwa kita akan dapat hasil yang terbaik dari situ. Oke. Yang kedua, teman-teman harus punya kemampuan yang tinggi dalam hal matematika, khususnya tentang perumusan model, merumuskan formula, merumuskan model. Kemudian yang kedua, kita harus menguasai alat-alat statistik prediktif dan alat-alat multivariate analysis, khususnya asosiatif, kemudian kategorial, cluster analysis, vector analysis. Kemudian nanti kalau kita mau berkembang jauh lebih baik, itu ada yang namanya text mining dan base mining. Itu untuk tingkat lanjutan, ya. Kemudian yang ketiga, kita harus punya akses, teman-teman. Akses pada data yang jumlahnya besar dan tidak teridentifikasi pola sebelumnya.
Itu konteksnya. Jadi banyak di antara teman-teman yang bercerita pada saya, Pak, saya mau ikut deh seri pencerahannya Bapak, tapi saya nggak punya akses pada data. Lah, itu sama juga bohong gitu ya. Karena nanti yang bisa teman-teman lakukan hanya exercise data-data latihan dari saya, tetapi data-data dari perusahaan teman-teman sendiri yang harusnya sudah bisa diolah, lalu kemudian menjadi informasi yang punya value ekonomik bagus, itu nggak bisa terpotret dari situ. Lalu yang keempat, yang penting juga, jadi akses data itu cuman 50% dari tingkat keberhasilan. Selebihnya 50% yang kedua adalah punya akses untuk menyampaikan hasil analisa kita. Nah, ini sangat penting, teman-teman. Ada begitu banyak ahli-ahli data analitik ya, di mana mereka itu hasil penelitiannya, kajiannya bagus-bagus, tapi sayang mereka nggak punya panggung untuk menunjukkan kebolehannya. Maka yang terjadi adalah hasil analisanya ya udah cuman berhenti sampai di laptopnya dia aja, tidak sampai terkonversi dalam bentuk value of economy. Oke, sekarang saya kasih gambaran yang mulai dari tadi abstrak gitu ya, dari seri yang pertama, seri yang kedua, saya berusaha untuk membawa teman-teman itu lebih memahami, oh begini toh bentuknya data analytics. Ini adalah piramida terbalik, bagaimana cara memahami data analytics. Yang pertama nanti teman-teman akan berhadapan dengan data, gitu ya, any kind of data. Lalu dari situ kita lakukan pre-processing step. Jadi data-data yang ada itu bisa jadi dia nggak siap untuk kita olah. Kita harus melakukan proses pra-pengolahan terlebih dahulu. Biasanya ditata ulang, nanti dicek ada yang not available atau missing value gitu, itu kita keluarin yang seperti itu. Kemudian ada yang harus ditata dalam Excel. Pokoknya benar-benar teknis gitu ya. Dan beberapa senjata kita biasanya menggunakan text, extension text maupun menggunakan file Excel. Nah, setelah itu teman-teman harus masuk menggunakan algoritma. Di titik algoritma ini sebenarnya kita mempelajari bahasa yang tadi saya sebutkan ke teman-teman, ada yang Julia, ada yang Python, ada yang R, dan seterusnya. Baru masuk ke aplikasi. Ya. Mungkin teman-teman ada yang mengatakan, wah, kalau saya sampai di sini kan pusing juga gitu ya. Belajar matematika, multivariat, dan seterusnya. Oke, saya mau mengatakan gini. Untuk level yang pertama, itu dari data, kita pre-processing aja, itu biasanya sudah menciptakan suatu hasil. Jadi nanti di slide berikutnya saya akan bercerita tentang ada tampilan namanya visualisasi. Nah, dari visualisasi itu kalau teman-teman pas membawakannya, mendeseminasikan atau mempresentasikan, maka sudah barang tentu itu akan menciptakan sebuah value economy. Percaya sama saya. Data. Apa sih yang dimaksud dengan data? Saya akan mengajukan dua pemahaman tentang data. Yang pertama, angka atau rate of data produced in any particular discipline now exceed our ability to effectively treat and analyze them. Jadi yang saya sebut sebagai data di sini biasanya secara kuantitatif terlebih dahulu. Jadi kumpulan data-data angka yang kemudian kalau kita telaten, kita teliti, kita cermati, kita olah sedemikian rupa, sebetulnya data itu akan menceritakan siapa dia, gitu. Hebat ya. Jadi data angka kita olah dengan ketekunan kita, dia akan bercerita siapa dia sesungguhnya. Ini malam-malam udah romantis nih ceramahnya nih. Terus kemudian yang kedua, data ada yang mengatakan bahwa data itu sebetulnya adalah factual information. Factual information itu biasanya digunakan sebagai basis untuk menciptakan sebuah keputusan. Nah, inilah era yang sebetulnya kita bangun dari era big data atau era data analytics, di mana setiap keputusan Bapak, Ibu, dan saya, Sobat Muda Indonesia, sudah nggak lagi berdasarkan feeling gua nih. Feeling gua kemarin kayak begini nih putusannya, udah nggak lagi, udah nggak laku gitu ya. Nah, semuanya bicara tentang data, walaupun kadang-kadang di sejumlah
instansi saya masih mendengar model seperti itu. Nggak bisa tuh, zaman saya nggak bisa itu. Dalam hati saya ngomong, zaman Bapak zaman tahun 80-an kali gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, kalau kita bicara informasi dalam bentuk angka, itu sebetulnya dia bisa ditransformasikan, diolah sedemikian rupa menjadi hal yang lebih meaningful dari sekedar tampilan data Excel gitu aja. Nah, data dalam data analytics juga bisa bersifat kualitatif ya. Contohnya ini saya kasih contoh, ada sampel hasil wawancara nih Bapak Ibu ya. Ini hasil wawancara nih. Terus kalau Bapak Ibu cermati mulai dari kalimat ini, okay, well, me first. Before anything, I came here because of the poverty. Do you understand me? And for a good quality of life in my country, not so much thinking about myself, but about my smaller sister, so that they can have a better education, considering that I didn't have any bla 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 bla. Saya mungkin belum selesai membacanya, tapi teman-teman bisa nebakkan, it's all about poverty, kemiskinan. Jadi data analytics itu bisa kita gunakan untuk mengcapture keywords. Keywords yang muncul dari sejumlah rekaman percakapan, nanti rekaman percakapan itu akan menciptakan keywords apa sih. Nah, saya mau spend waktu 1 menit nih di slide ini. Salah satu presiden Amerika Serikat itu menang dalam kampanyenya juga karena data analytics. Jadi bayangin teman-teman ya, setiap pidato kampanyenya dia itu isinya adalah semua keyword yang muncul dari hasil diskusi masyarakat yang beredar di setiap media sosial, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, dan seterusnya. Itulah yang membuat beliau menang. Nah, bicara tentang pemanfaatan data analytics, waktu pemilu yang kemarin, Indonesia ada juga itu yang pakai, tetapi sayangnya data yang ditarik belum akurat ya, sehingga apa yang dia ungkapkan malah bertolak belakang nih dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Nah, itu yang harus kita pelajari. Berarti di dalam data analytics itu kita juga harus hati-hati di dalam menentukan sumber data. Ya, jadi kalau sumber data kita itu salah atau nggak akurat, maka sudah barang tentu teman-teman sekalian hasil pengolahannya itu tidak akan maksimal. Oke. Next, beberapa sumber untuk analisa data diantaranya adalah digital instrument. Jadi rekaman-rekaman, video-video itu nanti kalau kita narasikan, maka hasil narasinya itu bisa jadi sumber sebetulnya untuk analisa data. Kemudian yang kedua, high resolution camera itu untuk face mining. Jadi sebetulnya aplikasi yang saya pakai ini sekarang sebelum naik ke YouTube itu juga cukup berbahaya ya teman-teman ya, sebab selalu digunakan untuk kepentingan face mining juga. Face mining itu mereka mempelajari gerak-gerik kita gitu untuk menentukan orang ini kalau kepinginnya seperti itu dia akan ngomong apa dan seterusnya. Yang ketiga, medical scanners, ini yang sekarang lagi sangat dibutuhkan untuk pemberantasan pandemi COVID-19. Itu medical scanners. Jadi harapannya mulai dari foto-foto ronsen paru-paru dan seterusnya itu sangat bermanfaat. Dan memang bisa kita telusuri semua dari situ. Yang keempat, dari hasil simulasi, jadi kamera-kamera yang dipasang ketika simulasi itu berjalan itu bisa dipotret. Terus data transaksi, ini teman-teman nanti di perusahaan juga bisa pakai. Data transaksi eksternal maupun internal ya. Internal itu dari satu departemen ke departemen yang lain, itu bisa. Lalu sosial media, itu juga bisa kita pakai. Nah, ada beberapa strategi, teman-teman, yang tadi di depan sempat saya katakan waktu kita bicara proses data analytics gitu. Saya nggak mau Pak sampai algoritma, karena itu cukup berat gitu ya. Harus saya akui mumet gitu. Nah, sekarang kalau misalnya saya nggak stop sampai di algoritma, saya stop sampai di pre-processing, lalu apa yang bisa saya lakukan nih? Nih, teman-teman sebetulnya udah bisa melakukan data analytics itu lewat visualizing the data.
data itu cukup divisualisasikan, nanti kita bisa mendapatkan insight yang baru sebetulnya gitu. Jangan khawatir. Tapi kalau teman-teman mau yang jauh lebih advance, nanti saya sarankan kita lakukan exploratory analysis ya, trend analysis sama estimasi. Ini yang paling ringan lah, paling sederhana gitu ya. Tidak usah menggunakan R yang cukup ribet, cukup menggunakan Excel aja, kadang-kadang bisa. Ini contohnya teman-teman, kalau pada gambar yang sebelah kiri itu sangat tidak ada sangat tidak beraturan dan nggak ada artinya sebetulnya kalau model seperti ini. Tapi begitu kita sudah urutkan berdasarkan angka terkecil sampai angka terbesar, sesuatu itu menjadi lebih bermakna. Apalagi kalau tampilannya kayak gini, kan? Nah, ini yang saya sebut sebagai visualizing the result gitu. Ini nggak pakai asosiasi, nggak pakai prediksi estimasi, nggak pakai kategorial, nggak pakai cluster analysis, pokoknya nggak pakai yang ribet-ribet gitu. Yang penting kita mampu menyajikan, terus menunjukkan ini trennya seperti apa, dan dari tren itu kita pelajari. Nah, tantangannya, teman-teman, Sobat Muda Indonesia harus menemukan pengetahuan yang jauh lebih baru. Nah, kuncinya di situ. Dan itu nggak gampang ya. Nah, prosesnya. Proses data analitik itu terdiri dari sekitar 7 langkah dari atas sampai bawah ya. Mulai dari penentuan purpose, teman-teman. Terus kemudian yang kedua, rumusannya apa, rumusan masalahnya kira-kira apa, dan jangan kaget ya. Yang kita kelola, maintain, itu cuma yang purpose. Kalau yang question, itu dia bisa berubah. Jadi dia bisa berubah seiring dengan kita dapatnya apa, dia bisa berubah. Lalu yang ketiga, mulailah dengan melakukan data collection. Kursor saya hilang. Nih, data collection. Kemudian data analysis procedure and methods, ya, itu mulai dari tampilan visualisasi, pakai pivot, pakai apa gitu ya. Nah, ini satu keahlian sendiri. Keahlian berikutnya adalah interpretation of findings, teman-teman. Nah, bicara tentang interpretation of findings ini, sudah barang pasti teman-teman harus membangun sebuah tim yang terdiri dari beberapa keahlian atau kompetensi. Tujuannya adalah agar setiap keahlian atau kompetensi yang ada bisa saling mengisi untuk membantu kita menginterpretasi temuan-temuan yang ada. Kemudian berikutnya adalah writing, reporting, and dissemination. Ini paling penting sendiri. Kadang tuh saya menghitung ya, 56% kegiatan kita itu khusus untuk diseminasi, teman-teman. Kita harus meyakinkan orang-orang bahwa hasil telaah kajian kita itu adalah yang memang dibutuhkan untuk dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan yang ada atau menciptakan solusi atas permasalahan yang ada. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, ini kalau proses data analisis tadi kita turunkan dalam bentuk linear terms, jadinya seperti ini. Terus kalau dalam cyclical terms, nanti jadinya seperti ini. Sekali lagi, yang ingin saya tekankan adalah bagaimana cara teman-teman melakukan interpretasi. Ya. Nah, pengalaman saya mengatakan bahwa ini adalah kerja tim, teman-teman. Data analitik itu kerja tim dan dibutuhkan kompetensi yang beragam. Dalam satu kelompok, saya tekankan lagi, kompetensi yang beragam. Gitu. Jadi nggak wajib, misalnya satu kelompok 5 orang. Lalu 5 orang itu 5-5-nya wajib canggih di bidang R atau Julia atau Python atau statistik atau matematik, enggak. Ya. Teman-teman ada satu yang ahli marketing misalnya, satu ahli keuangan, satu ahli pengolahan datanya, menurut saya udah cukup. Kenapa? Karena nanti arah interpretasinya selalu dari dunia bisnis. Gitu. Ada 2 tipe data analytics. Yang pertama, semua bersumber dari internal perusahaan, dan yang kedua, bersumber dari internal dan eksternal perusahaan. Nah, kalau teman-teman nanya ke saya, sebetulnya yang ideal yang atas apa yang bawah? Jawaban saya yang bawah. Yang bawah yang paling ideal, gitu ya. Karena data-data, gambarannya gini, kalau kita cuma ngelihat data-data dari dalam perusahaan saja, kita nggak pernah tahu boroknya perusahaan kayak apa. Gitu.
Artinya kita nggak pernah tahu perusahaan ini kalau kita bandingkan dengan persaingan dalam industrinya dia akan menjadi seperti apa. Nah, di dalam era big data itu yang mau saya tekankan pada teman-teman, sometimes data-data eksternal itu sangat bermanfaat untuk kita sekalian. Jadi tolong jangan pernah kita buang yang namanya data eksternal, ya. Lalu bagaimana kita melakukan data analytics di era big data ini gitu. Yang pertama, teman-teman perhatikan itu banyak yang kita sebut sebagai enterprise dark data gitu ya. Nah, bicara tentang enterprise dark data itu sebetulnya data-data yang sudah ada di dalam perusahaan tapi nggak pernah kita olah. Nah, saya minta teman-teman untuk yang basic gitu ya, silakan konsentrasi di sini deh, yang basic gitu. Sedangkan nanti yang lain-lain nanti waktu kita advance itu kita baru lihat data publik, data sosial media, dan seterusnya. Jadi teman-teman lihat kembali data-data yang nggak kepake di dalam perusahaan yang sudah ada, kita coba olah ya lewat latihan kita ini. Terus pengembangan data analytics-nya gimana? Nah, data analytics itu nanti harus kita hubungkan di dalam era big data, teman-teman. Jadi kalau tadi saya sempat bicara masalah volume ya, volume, velocity, sama variety. Sekarang saya tambahin dengan veracity dan value. Gitu. Tujuannya adalah teman-teman harus melihat bahwa data analytics ini nanti punya relasi pada peningkatan value dari informasi yang teman-teman hasilkan sendiri. Oke, sampai di sini, teman-teman. Video seri yang kedua. Harapannya teman-teman dapat gambaran bahwa di akhir tahap data analytics yang betul-betul signifikan kontribusinya adalah di mana dari hasil data analytics itu kita dapat meningkatkan nilai ekonomi dari informasi yang kita hasilkan. So it's all about interpretation and dissemination. Makanya saya sering mengatakan pada teman-teman yang mempelajari data analytics untuk pertama kali, saya katakan pada mereka, Anda nggak perlu hebat di statistik. Tapi pastikan Anda punya akses data, kemudian yang kedua, Anda punya panggung untuk menunjukkan hasil dari interpretasi atau diseminasi tadi. So, mempelajari data analytics tidak sesulit yang Anda bayangkan. Oke ya? Saya Aris Heru Prasetyo, malam ini undur diri dulu ya dari hadapan Anda. Kita jumpa pada video-video berikutnya. Bye-bye.